Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Devi Lutfiana Azariah. Saya dari S1 Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Android. Tentunya sudah tidak asing lagi ya di telinga kita kalau kita mendengar kata Android. Ya, Android adalah sistem operasi yang biasanya kita gunakan di smartphone kita. Sejarah singkatnya itu, Android adalah sistem operasi perangkat mobile berbasis Linux open source. Sistem operasi yang dapat kita gunakan secara gratis, lisensinya terbuka. Dengan sistem operasi open source ini memungkinkan setiap developer bisa menciptakan sistem operasi sendiri atau mengembangkannya. Android sendiri merupakan sistem operasi mobile yang dikhususkan untuk perangkat seluler dengan teknologi layar sentuh atau touchscreen seperti smartphone dan tablet yang saat ini kita gunakan. Sejarahnya dimulai dari sebuah perusahaan bernama Android Inc. Perusahaan inilah yang pertama mengembangkan sistem operasi Android dan mendapatkan suntikan dana dari perusahaan internet raksasa Google. Pada tahun 2005, akhirnya Google membeli lisensi dari Android ini, dan pada tahun 2007 sistem operasi robot hijau atau Android ini secara resmi diluncurkan beriringan dengan didirikannya Open Headset Alliance dan merupakan konsorsium dari perusahaan-perusahaan teknologi, produsen perangkat seluler, operator nirkabel, serta produsen chipset. Selanjutnya, Android mulai menjadi sistem operasi yang dikenal khalayak pada tahun 2008, tepatnya tanggal 22 Oktober tahun 2008. HTC Dream secara resmi meluncurkan perangkat mobile dengan menggunakan sistem operasi Android. Mulailah semenjak perilisan ponsel tersebut, banyak vendor lain yang merilis ponsel dengan platform Android. Perkembangan sistem operasi Android terus mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini ditunjukkan dengan banyak versi Android yang sudah dirilis dari tahun 2007 sampai sekarang. Uniknya, setiap versi Android selalu mengambil nama makanan kecuali untuk Android versi pertama dan versi 10 ini. Yang paling baru, dia udah tidak menggunakan nama makanan lagi. Perlu diketahui bahwa pemberian nama pada berbagai versi utama Android ini diberikan menurut urutan alfabet dan keseluruhannya merupakan nama makanan pencuci mulut yang mengandung gula. Mulai dari cupcake sampai Pipe yang diluncurkan pada tahun 2018 itu menggunakan nama pencuci mulut. Nah, ini versi Android dari yang pertama sampai ke yang paling baru, yaitu Android 10 yang dirilis pada tanggal 3 September 2019. Jadi versi Android tadi dari tahun ke tahun urut alfabet mulai dari A sampai dengan P. Versi yang pertama itu namanya Astro Boy, dirilis pada tanggal 23 September 2008. Kemudian ada Bender tanggal 9 Februari 2009. Kemudian Cupcake, Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, Kit Kat, Lollipop, Marshmallow, Nougat, Oreo, Pie, dan yang terakhir itu Android 10. Kenapa kok tidak dinamakan dengan makanan pencuci mulut? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, ini logo Android dari pertama ini Astro Boy dan Bender, ini nggak ada logonya Android biasa. Kemudian versi 1.5 itu Cupcake, logonya seperti ini. Kemudian versi Donut 1.6 itu logonya seperti ini. Eclair, kemudian Froyo, Gingerbread,
honeycomb, es krim sandwich, jelly bean, KitKat, coklat, lollipop, marshmallow, nougat, Oreo, Pie, dan yang paling baru ini Android 10. Logonya seperti itu. Kemudian ini ada perbandingan Android versus iOS. Smartphone dan segala kecanggihan fitur di dalamnya tak bisa lepas dari dua operating system yang paling populer saat ini, yakni iOS buatan Apple dan Android buatan Google. Perbedaan yang paling signifikan, yang paling mencolok antara iOS dan Android adalah pada prinsip keterbukaannya. Kalau iOS ini diciptakan khusus untuk Apple atau iPhone, sedangkan Google itu membuat Android itu bisa digunakan bebas di semua pabrikan ponsel yang ingin bekerja sama dengan Android. Dalam 10 tahun perkembangannya, Android sudah sampai pada generasi ke-10, yakni Android 10 yang belum lama ini dirilis. Walaupun sekarang Android telah sukses dan digunakan oleh setiap vendor smartphone untuk menunjang kinerja produknya, tetapi ternyata awal mulanya Android dikembangkan untuk kamera digital. Namun, sadar jika pasar untuk perangkat tersebut tidak terlalu besar, akhirnya tujuannya pun dikembangkan atau dialihkan, walaupun pada akhirnya ada kamera juga digital yang juga menggunakan sistem operasi Android ini. Setelah itu, Android akhirnya dibuat untuk menyaingi Symbian dan Windows Mobile. Namun, agar informasi tentang sistem operasi Android ini tidak bocor ke para rivalnya, pengembangan sistem operasi ini dilakukan secara diam-diam, walaupun para pengembangnya sendiri adalah pakar-pakar teknologi yang berpengalaman. Jadi seperti itu secara singkatnya. Kemudian nasib pendiri Android itu bagaimana? Walaupun para pendiri Android akhirnya ikut bekerja ketika Android dibeli oleh Google, namun akhirnya mereka mengundurkan diri dari perusahaan karena berbagai alasan. Lalu bagaimana nasib mereka? Yang pertama, pendirinya adalah Rich Miner sendiri memang tidak sepenuhnya hengkang dari tim Android beberapa waktu setelah perusahaan Android dibeli oleh Google. Dia akhirnya bergabung dengan tim Google Ventures di bulan Maret tahun 2009 dan berkantor di Cambridge. Andy Rubin sendiri yang mendirikan Android akhirnya hengkang dari Google setelah menduduki beberapa posisi penting seperti Senior Vice President of Mobile and Digital Content dan mengepakkan proyek barunya pada tahun 2014, tepatnya pada bulan Oktober. Akhirnya dia hengkang dan pada November 2017 Rubin memperkenalkan perusahaan smartphone-nya yang bernama Essential. Nah, ini detail versi Android dari yang pertama, dari versi yang paling awal sampai dengan versi yang paling baru saat ini. Yang pertama, Android versi 1.0 yang dinamakan Astro. Dia dirilis pada tahun 2008, tepatnya pada tanggal 23 September 2008. Sebenarnya Android versi pertama ini akan dinamai dengan nama Astro, tetapi karena alasan hak cipta dan trademark, nama Astro tidak jadi disematkan pada versi pertama ini. HTC Dream adalah ponsel pertama yang menggunakan operating system ini. Untuk generasi yang kedua adalah Android versi 1.1 yang dinamakan Bender. Dirilis pada tahun 2009, tepatnya pada tanggal 9 Februari 2009. Versi Android kedua ini juga mengalami masalah penamaan yang sama dengan versi pertamanya. Pada awalnya, Android ini akan diberi nama Bender, akan tetapi karena alasan melanggar trademark, nama Bender tidak jadi disematkan pada versi Android ini. Awalnya, versi operating system Android ini dirilis untuk perangkat T-Mobile G1 saja. Versi ini merupakan update untuk memperbaiki beberapa bug, mengganti IPE, dan menambahkan beberapa fitur.
Yang ketiga adalah Android versi 1.5 yang dinamai dengan Cupcake. Ini udah mulai nama makanan pencuci mulut ya. Ini dirilis pertama kali pada tahun 2009. Versi ini adalah debut dari versi Android yang menggunakan nama camilan. Tradisi ini dipertahankan hingga versi terbarunya. Enggak juga sih, dari sampai versi ke-9 aja. Pada Cupcake, Google memperkenalkan SDK widget untuk third party developernya, sehingga aplikasi third party yang bisa memiliki widget sendiri layaknya aplikasi bawaan Google. Dua pembaruan signifikan pada Cupcake juga meliputi kemampuan perekaman video dengan kamera ponsel serta kemampuan keyboard layar sentuh. Untuk yang keempat, Android versi 1.6 Donut. Ini juga dirilis pada tahun 2009. Pada tahun yang sama, Google cukup tak sabar berinovasi dengan menghadirkan Android Donut. Pada versi ini, Android bisa digunakan untuk perangkat mobile dengan ukuran layar apa saja. Android Donut juga memunculkan kolom pencarian pada antarmuka ponsel yang memungkinkan pengguna mencari informasi di internet, file lokal, kontak, dan apa saja secara lebih cepat. Jadi ini meluncurkan fitur baru, yaitu fitur pencarian baik di internet maupun di aplikasi. Yang kelima ada Android versi 2.0 Eclair. Ini juga diluncurkan pada tahun 2009 juga. Hanya sekitar sebulan setelah Android Donut rilis, Android kembali merilis update versi terbarunya, yaitu Android versi 2.0 Eclair. Eclair menjadi Android pertama yang menghadirkan layanan navigasi Google Maps. Sistem tersebut menjadi awal mula era GPS yang sekarang bukan cuma ada di ponsel tetapi juga ada di mobil-mobil modern. Eclair juga menjadi Android pertama yang mendukung HTML5 pada browser sehingga bisa memutar video. Metode swipe untuk membuka kunci layar juga diperkenalkan pada Eclair. Jadi pada Eclair ini teknologi yang baru ada Google Maps, terus bisa menayangkan video di web, di browser, dan juga metode swipe untuk membuka kunci layar. Selanjutnya Android 2.2 Froyo ini diluncurkan atau dirilis pada tahun 2010. Selain meluncurkan Android Froyo, Google menghadirkan ponsel Nexus pertama, Nexus One. Yang pertama mendapat update Android tersebut. Ada beberapa pembaruan pada Froyo dibandingkan pendahulunya. Dari segi tampilan, Android Froyo memungkinkan 5 panel layar depan alias home screen. Froyo juga menambah pilihan kemampuan penguncian bagi pengguna. Dari yang sebelumnya cuma mengunci pola, pada Android Froyo ini di-update lagi, jadi bisa dilengkapi dengan pin lock untuk membuka layar. Yang ketujuh ada Android versi 2.3 Gingerbread. Pada tahun 2010 juga diluncurkannya. Di era selfie menyadari kebutuhan netizen, Google membangun versi Gingerbread dengan kemampuan kamera depan membidik foto secara mandiri. Dari segi tampilan, Gingerbread jauh lebih atraktif dan sudah mampu mendukung fitur dual kamera untuk melakukan video call. Selain itu, dari segi fungsi, Gingerbread memungkinkan pengguna memencet keyboard virtual secara bersamaan atau multitouch yang dipertahankan hingga sekarang dengan berbagai peningkatan kinerja. Selanjutnya, Android 3.0 Honeycomb dirilis pada tahun 2011. Untuk pertama kalinya, sistem operasi ini mendukung kemampuan tombol virtual untuk home, back, dan menu. Tombol virtual. Sasarannya pun lebih ke perangkat tablet ketimbang smartphone yang kala itu cukup digandrungi. User interface yang digunakan pada Android versi ini juga sangat berbeda dengan yang digunakan pada smartphone, mengingat tampilan layar yang lebih besar pada tablet serta untuk mendukung penggunaan hardware dengan spesifikasi yang lebih tinggi yang digunakan pada perangkat tersebut.
Yang kesembilan ada Android versi 4.0 Ice Cream Sandwich. Diluncurkan pada tahun 2011 juga. Versi ini mengadopsi kemampuan honeycomb, tetapi lebih menyasar ke smartphone. Contohnya, kemampuan tombol virtual yang hingga sekarang banyak diimplementasikan para vendor. Beberapa pembaruan fitur lainnya mencakup kemampuan membuka layar menggunakan wajah, face unlock, analisa penggunaan data internet, serta paket aplikasi bawaan dari vendor yang mencakup kalender, mail, kalkulator, dan lain-lainnya. Selanjutnya, Android versi 4.1 Jelly Bean diluncurkan pada tahun 2012. Setelah sebelumnya melakukan pembaruan dengan perbedaan minor, lewat versi ini Google membawa pembaruan cukup signifikan dan responsif pada Android. Jelly Bean memungkinkan pengguna melakukan scroll cepat ke bawah untuk melihat kumpulan informasi yang penting seperti agenda, email, dan laporan cuaca. Selain itu, Jelly Bean merupakan inovasi Google untuk menghadirkan asisten digital yang dinamai Google Now. Sejak versi ini, Google semakin berhasrat untuk membuat asisten digital yang lebih hidup, manusiawi, dan relawan bagi pengguna. Yang ke-11 ada Android versi 4.4 KitKat. Pada tahun 2013 diluncurkannya. Butuh setahun lagi bagi Google untuk menghadirkan KitKat dengan tampilan baru yang lebih segar. Fitur Oke Google dihadirkan Google pada versi ini. Pengguna bisa melakukan perintah pencarian menggunakan suara yang diawali oleh kata Oke Google. Selanjutnya, Android versi 5.0 Lollipop diluncurkan setahun setelahnya pada tahun 2014. Tidak banyak melakukan perubahan yang inovatif. Pembaruan yang mencolok pada Lollipop paling tampak dari sisi desainnya yang disesuaikan dengan zaman. Satu-satunya yang lumayan baru adalah dukungan untuk gambar berformat RAW. Format itu memungkinkan para ilustrator, fotografer, atau graphic designer menyimpan file dengan ukuran besar agar bisa diedit tanpa mengurangi kualitas. Selanjutnya, Android 6.0 Marshmallow diluncurkan pada tahun 2015. Ketimbang versi sebelumnya, desain menu aplikasi pada Android Marshmallow benar-benar dibuat baru sehingga merasa lebih dinamis. Keamanan juga mendapat peningkatan pada versi ini karena Google memungkinkan vendor menyematkan sensor memindai sidik jari. Yang sebelumnya menggunakan face unlock, ini ditambah menjadi sidik jari fingerprint. Selain itu ada juga fitur Memory Manager yang memungkinkan pengguna mengecek penggunaan memori pada tiap aplikasi. Pembaruan kedua ditilik dari pengaturan volume. Pada Marshmallow, pengguna bisa mengontrol volume yang berbeda-beda pada panggilan, media, dan alarm. Selanjutnya, Android 7.0 Nougat. Pada tahun 2016 peluncurannya, Nougat sempat menjadi operating system paling populer yang hampir digunakan di semua smartphone dari vendor yang bekerja sama dengan Google. Android Nougat juga memiliki dukungan terhadap platform virtual reality terbaru Google. Adapun pembaruan yang paling mencolok yang mendasar pada versi Nougat adalah kehadiran Google Assistant yang menggantikan Google Now, yang lebih bisa diandalkan untuk menjalankan berbagai fungsi. Fitur-fitur baru lainnya mencakup layar split screen saat dipakai multitasking, serta fitur DOS yang telah dikenalkan di versi Android Marshmallow namun telah ditingkatkan. Yang selanjutnya ada Android 8.0 Oreo. Android Oreo hadir dengan sejumlah pembaruan minor. Meskipun tidak signifikan, tetapi nyatanya mampu membuat tampilan Android Oreo menjadi lebih manis dan segar. Beberapa tampilan yang mengalami pembaharuan ialah home screen, apps drawer, menu setting, notifikasi, menu baterai, dan menu storage.
Optimalisasi sistem operasi pada fitur Android Oreo versi terbaru ini digadang-gadang mampu membuat smartphone tidak hanya lebih pintar, tetapi lebih cepat, lebih powerful, dan lebih baik dari Android Nougat. Yang selanjutnya ada Android 9.0 Pie pada tahun 2018. Android 9.0 Pie merupakan versi Android terbaru yang dirilis pada bulan Agustus pada tahun 2018. Fitur unggulan yang dimiliki oleh versi 9.0 Pie ini adalah kemampuan Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Dengan fitur AI, kamu akan menganalisa dan mempelajari pola pemakaian kamu menggunakan smartphone secara otomatis. Selain itu, fitur lainnya yang diusung seperti Adaptive Brightness yang akan menyesuaikan kecerahan layar secara otomatis dan dukungan pada ponsel bezel-less. Nah, ini Android yang paling baru, ada Android 10, Android 10. Nama Android berikutnya yang paling terbaru tidak diberi nama seperti pendahulunya yang berkaitan dengan makanan manis. Versi Android terbaru diberi nama Android 10 untuk memperingati bahwa Android telah mencapai 1 dekade atau 10 tahun secara komersil. Versi Android 10 lebih berfokus pada penyempurnaan mode malam atau gelap serta peningkatan fitur sound amplifier untuk mengatur kualitas audio. Kelebihan Android ini adalah open source dan free, bisa dikembangkan secara bebas oleh developer. Kemudian banyak HP yang didukung, tentunya HP yang bekerja sama dengan Google. Kemudian user friendly, mudah untuk digunakan interface-nya, cepat dan responsif, banyak pilihan aplikasi, banyak fitur seperti call phone, SMS, sosial media, GPS, barcode dan QR code, sensor remote dan lain-lain. Kekurangannya butuh spesifikasi hardware yang lebih tinggi dan baterai cepat. Oke, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang Android. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.